Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Rahmawati, mahasiswi PPG Prajabatan UNS dari Pendidikan Bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan tentang panduan observasi perkembangan peserta didik untuk siswa kelas 8 SMP, yaitu mereka yang berada di rentang usia 14 sampai 15 tahun. Selanjutnya, untuk pengumpulan data, saya menggunakan 3 metode, yaitu dengan melakukan pengamatan atau observasi secara langsung, kemudian saya juga melakukan wawancara, dan yang terakhir saya memberikan tes untuk mengetahui perkembangan peserta didik. Nah, ada beberapa aspek yang bisa dilihat. Yang pertama adalah perkembangan fisiologis, kemudian ada perkembangan kognitif, perkembangan bahasa, perkembangan sosioemosional, moral, motivasi, etnik, kultur, status sosial, minat, gaya belajar, kemampuan awal, dan perkembangan motorik. Untuk yang pertama adalah perkembangan fisiologis. Perkembangan fisiologis ini dapat dilihat atau diketahui dari pertama, pertumbuhan tinggi badan yang signifikan. Yang kedua, apakah siswa yang diteliti dalam kasus ini laki-laki sudah mengalami tumbuhnya jakun? Kemudian, apakah sudah mulai tumbuh jerawat di bagian muka dari peserta didik? Kemudian, apakah mereka sudah pernah mengalami mimpi basah? Kemudian untuk perkembangan kognitif, kita bisa mengetahui melalui kemampuan bercerita tanpa ada benda atau situasi nyata di dekatnya. Siswa mampu menceritakan tentang hal-hal yang abstrak. Kemudian mereka juga mampu menganalisa sebuah situasi. Dan mereka juga mampu membuat kesimpulan dari suatu proses yang terjadi. Semisal, apabila mereka tidak mengikuti peraturan dengan baik, mereka tahu bahwa mereka akan mendapatkan ujian, atau mereka mengetahui saat mereka tidak belajar ketika ulangan, pasti mereka akan mendapatkan nilai yang buruk. Nah, kemudian mereka juga mulai mampu membuat rencana untuk masa depan, seperti mengetahui mereka akan melanjutkan sekolah di mana. Kemudian untuk perkembangan bahasa, penggunaan kata-kata yang baku mulai digunakan. Mereka mulai mampu menggunakan kata yang baku untuk berbicara dengan orang yang lebih tua seperti gurunya. Mereka juga menggunakan kata-kata yang sedang populer, seperti yang saat ini sedang kita sering dengar, seperti kamu nanya, atau istilah-istilah seperti YGY yang adalah singkatan dari ya guys ya. Kemudian mereka juga mulai memperpendek kata-kata yang digunakan, seperti yang setelah saya sebutkan tadi, penggunaan kata-kata ya guys ya yang kemudian digantikan dengan YGY seperti itu. Kemudian mereka juga mulai menggunakan istilah gaul dan kekinian. Untuk perkembangan sosioemosional dapat diketahui dari apakah siswa atau peserta didik ini memiliki profesi impian. Kemudian mereka juga mulai mengikuti organisasi di sekolah, apakah mereka mengikuti organisasi atau tidak. Kemudian mereka juga mulai memiliki sahabat atau teman dekat. Apakah mereka memiliki sahabat atau teman dekat yang mereka jadikan tempat untuk cerita, semisal. Nah, selain itu, kita juga bisa menanyakan tentang hubungan antara guru dengan siswa tersebut. Apakah dia memiliki hubungan yang baik dengan gurunya? Selain guru, kita juga bisa menanyakan tentang hubungan antara orang tua dengan guru atau pihak sekolahnya. Kemudian untuk perkembangan moral, kita bisa mengetahui dengan cara menanyakan apakah mereka mengikuti peraturan dan norma yang ada. Kita bisa melihat apakah mereka sudah mulai memiliki empati terhadap sesama dengan memberikan bantuan. Kemudian kita juga bisa melihat dari cara dia memiliki kepekaan sosial saat berada di sekolah, melihat temannya yang tidak membawa uang saku, apakah yang akan mereka lakukan. Nah, kemudian mereka juga memiliki kepekaan sosial saat berada di
rumah, misal mereka menjenguk teman-teman mereka saat sakit, seperti itu. Kemudian untuk motivasi, kita bisa mengetahui apakah motivasi yang mereka miliki itu intrinsik maupun ekstrinsik. Ya, mereka memiliki semangat dari dalam diri sendiri atau dari luar. Antusiasme belajar mereka di sekolah itu dari mana? Kemudian apa yang mereka lakukan ketika mereka bosan di kelas atau di sekolah? Kemudian apa yang mereka lakukan saat mereka mengalami kegagalan? Apa yang dilakukan orang tua mereka? Apakah orang tua mereka menyemangati atau memberikan motivasi? Nah, kemudian kita juga bisa melihat motivasi mereka ketika mereka merasa senang atau merasa sedih ketika mendapat perlakuan tertentu dari guru. Kemudian untuk kultur sendiri, karena kebetulan siswa yang saya amati ini dua-duanya adalah laki-laki, mungkin saya bisa, dan muslim, saya bisa menanyakan tentang apakah mereka selalu melaksanakan sholat Jumat. Kemudian saya juga akan menanyakan tentang kebudayaan Jawa yang mereka lakukan di rumah. Kemudian setelah itu saya akan menanyakan pendapat mereka tentang agama yang selain mereka anut yang ada di sekitar mereka. Misal teman mereka ada yang memiliki agama minoritas, seperti itu. Kemudian untuk etnik, kita bisa mengetahuinya dari menanyakan asal orang tua asli di mana, lahir di mana. Kemudian kita juga bisa mengetahui etniknya melalui tempat lahirnya, di manakah peserta didik ini lahir. Kemudian adat apa saja yang dijalankan. Dengan begitu kita bisa mengetahui, oh siswa ini ternyata berasal dari Jawa, asli Jawa, atau siswa ini merupakan campuran dari Minang dan Jawa, seperti itu. Kemudian untuk menentukan status sosial, kita bisa mengetahui status sosial dari peserta didik melalui pendidikan terakhir orang tua. Apakah orang tuanya terakhir pendidikannya adalah SMA ataupun sarjana. Kemudian kita juga bisa melihat dari berapa jumlah uang saku yang ia bawa setiap harinya. Kemudian apakah mereka memiliki tunggakan atau biaya yang masih ditanggung, yang belum dibayarkan ke pihak sekolah, misal biaya seragam, seperti itu. Kemudian kita juga bisa mengetahui status sosial dari pendapatan dan jumlah saudara yang masih ditanggung orang tua. Semisal gajinya 5 juta, tapi memiliki 5 adik yang masih sekolah. Nah, berarti kita bisa mengkategorikan mereka ke dalam ekonomi menengah ke bawah, seperti itu. Kemudian ada minat. Untuk mengetahui minat, kita bisa menanyakan tentang keikutsertaan dalam ekstrakurikuler. Apakah mereka mengikuti ekskul basket atau mengikuti ekskul kesenian. Nah, kita juga bisa menanyakan tentang hobi atau hal-hal yang sering dilakukan oleh peserta didik. Kemudian untuk gaya belajar, itu ada 3, auditori yang merupakan gaya belajar dengan metode mendengar, kemudian visual, yaitu peserta didik mampu memahami dan memperoleh pengetahuan dengan melihat gambar, sketsa, infografis, dan lain-lain, serta kinestetik, yaitu aktivitas belajar dengan cara bergerak, bekerja, atau menyentuh. Nah, untuk gaya belajar ini biasanya sekolah sudah menyediakan tes yang didesain untuk mengetahui gaya belajar siswa-siswi di sekolahnya dengan lembaga yang bekerja sama dengan lembaga yang kredibel. Kemudian untuk kemampuan awal, terutama dalam bahasa Inggris, kita bisa menggunakan berbagai macam placement test yang tersedia di online, dan kali ini bisa menggunakan dari website online TV English Club. Kemudian untuk perkembangan motorik, ada 2, perkembangan motorik halus dan motorik kasar. Untuk yang motorik halus kita bisa lihat dari penggunaan otot halus yang melibatkan kefokusan, misal saat mereka memasukkan benang ke dalam jarum, atau saat mereka membantu guru untuk menghubungkan laptop ke proyektor. Kemudian untuk penggunaan otot
kasar yang melibatkan kegiatan fisik yang memerlukan energi besar seperti menendang bola atau memasukkan bola ke dalam ring atau menggeser meja, kita juga bisa melihatnya secara langsung. Ya, sekian